Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariman Gemilang, NPM 2017 21500480, kelas R7D, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Menulis Ilmiah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul artikel hasil penelitian. Baiklah, poin pertama ada definisi. Definisi artikel hasil penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian, baik yang berbentuk penelitian skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan penelitian. Ini dia teori para ahli. Evans dan Gruber mengemukakan bahwa bagian pembahasan hasil penelitian merupakan bagian yang membuat mahasiswa paling khawatir. Sutama mengemukakan bahwa begitu hasil penelitian disajikan, selanjutnya perlu dilakukan analisis dan interpretasi. Selanjutnya ada ciri pokok. Yang pertama, bahan. Artikel hasil penelitian untuk jurnal hanya berisi hal-hal atau bahan-bahan yang penting saja. Yang kedua, ada sistematika penulisan. Artikel hasil penelitian terdiri atas bagian dan subbagian. Bagian dan subbagian tersebut dapat diberi judul atau tanpa judul. Dalam bagian artikel hasil penelitian, kajian pustaka merupakan bagian awal artikel atau tanpa judul sub bagian kajian pustaka yang berfungsi sebagai bagian penting dari latar belakang penelitian. Kajian pustaka yang sekaligus berfungsi sebagai latar belakang penelitian ditutup dengan rumusan tujuan penelitian atau tanpa judul sub bagian tujuan penelitian. 3. Ciri pokok ketiga adalah prosedur penulisan. Ada 3 kemungkinan prosedur penulisan artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian yang pertama, artikel hasil penelitian dapat ditulis sebelum laporan penelitian teknis resmi secara lengkap dibuat. Penulisan artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaring masukan-masukan dari pihak pembaca masyarakat akademik sebelum peneliti menyelesaikan tulisan lengkapnya dalam bentuk laporan penelitian teknis resmi. Masukan yang diperoleh dari pihak pembaca diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil-hasil temuan penelitiannya. Kedua, artikel hasil penelitian untuk jurnal dapat ditulis setelah laporan hasil penelitian teknis resmi selesai disusun. Prosedur yang kedua ini lazim berlaku terutama karena pada umumnya menulis laporan penelitian teknis resmi merupakan satu-satunya yang diwajibkan oleh lembaga resmi dan penulisan artikelnya hanya bersifat anjuran. Yang tiga, artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal merupakan satu-satunya tulisan yang dibuat oleh peneliti. Kemungkinan ketiga ini lazim dilakukan oleh peneliti yang mendanai penelitiannya sendiri. Bagi peneliti swadana, artikel hasil penelitian dalam jurnal merupakan forum komunikasi yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya ada isi dan sistematis. Yang pertama ada judul. Judul artikel bisa sama dengan judul penelitian yang telah dilakukan. Di bawah judul dicantumkan nama penulis atau tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Judul hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang ataupun terlalu pendek, yaitu 5 sampai 15 buah kata. Judul membuat variabel-variabel yang diteliti atau kata kunci yang menggambarkan masalah. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak memuat inti permasalahan, cara penelitian,
hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Ada beberapa majalah yang mensyaratkan abstrak dalam bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide yang paling penting. Abstrak membuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian atau untuk penelitian kualitatif, termasuk deskripsi tentang subjek yang diteliti, dan ringkasan hasil penelitian atau bila dianggap perlu juga kesimpulan. Abstrak diketik dengan spasi tunggal. Yang ketiga, ada kata kunci. Kata kunci memuat beberapa kata pokok terkait dengan isi artikel. Biasanya kata kunci ini ditulis dalam bahasa yang sama dengan abstrak dan ditempatkan di bawah abstrak. Kata kunci berguna untuk kepentingan komputerisasi sistem informasi ilmiah. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah atau mengapa masalah itu penting untuk diteliti. Perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang terpenting yang mengandung uraian singkat dan sistematis tentang keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tulisan. Sumber keterangan ditunjukkan dengan menuliskan nama-nama penulis dan tahun terbitan. Landasan teori sebaiknya dimasukkan inti-intinya ke dalam bab ini. Bagian ini berisi kajian pustaka yang mencakup sedikitnya 3 gagasan, yaitu A. Latar belakang atau rasional penelitian. B. Masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. C. Rumusan penelitian atau harapan tentang manfaat hasil penelitian. Selanjutnya ada metode. Yang kelima ada metode. Cara atau metode penelitian mengandung uraian tentang cara-cara pelaksanaan penelitian yang mencangkup subjek penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Materi pokok dalam bagian ini adalah bagaimana data dikumpulkan, siapa atau apa sumber data, dan bagaimana data dianalisis. Apabila uraian ini disajikan dalam subbagian, maka berisi keterangan tentang populasi dan sampel atau subjek. Instrumen pengumpulan data, rancangan penelitian atau terutama jika digunakan rancangan yang cukup kompleks seperti rancangan eksperimental, dan teknik analisis data. Penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu ditulis spesifikasinya karena menggambarkan kecanggihan alat yang dipakai. Sedang spesifikasi bahan diperlukan karena penelitian ulang dapat berbeda dari penelitian sebelumnya jika spesifikasi bahan yang diperlukan juga berbeda. Untuk penelitian kualitatif, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, dan informan beserta cara-cara penggali data penelitian, lokasi penelitian, dan lama penelitian. Perlu juga diberikan uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang hasil yang diperoleh. Kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasar pustaka yang dituju sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian yang didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil bagian ini merupakan bagian utama artikel ilmiah dan sebab itu biasanya mereka merupakan bagian terpanjang.
Hal-hal yang disajikan adalah hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis yang dilaporkan hasil bersih. Hasil analisis boleh disajikan dengan tebal atau grafik. Hasil analisis boleh disajikan dengan tabel atau grafik. Apabila hasil yang disajikan cukup panjang, penyajian bisa dipilih-pilih menjadi subbagian sampai subbagian sesuai dengan penjabaran masalah penelitian. Selanjutnya, pembahasan. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah yang pertama untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. B. Menafsirkan temuan-temuan. C. Mengintegrasi temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. D. Menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. 7. Kesimpulan. Kesimpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Sedangkan saran disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik dan dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teoritas atau penelitian lanjutan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk esai bukan numerik. Saran diberikan berdasarkan temuan penelitian atau simpulan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya yang dipakai dalam menyusun artikel ilmiah saja. Tidak mesti sama dengan yang dipakai yang ada pada laporan penelitian. Pertama, daftar yang ditulis harus sesuai dengan pustaka yang dirujuk dalam artikel. Kedua, yang ada dalam artikel harus ditulis dalam daftar pustaka. 3, yang ada dalam daftar pustaka haruslah dirujuk dalam artikel. Keempat, daftar pustaka ditulis sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka. Kelima, perlu diperhatikan pula kemutakhiran atau setidaknya 10 tahun terakhir dan diusahakan dari hasil-hasil penelitian atau jurnal ilmiah dan relevansi pustaka tersebut. Ya, sekian dari saya Fariman Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.